Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 buat tugas video dari RTSS. Ada mata kuliah Fakultas 1 Geodesi Pengambu, Pak Ahmad. Perkenalkan, saya Rafida dari NRP 55 Enam ya, tadi kan enggak. Dengan NRP 56 dan saya Zahra dengan NRP 57. Oke, baik, di sini saya Zahra dan saya akan menjelaskan sedikit tentang teori singkat kinematika robot dengan satu sendi. Konsep dasar kinematika. Di sini apa sih kinematika itu? Kinematika sendiri adalah gerak benda tanpa memperhatikan gaya dan juga penyebabnya. Fokusnya pada posisi, kecepatan dan juga percepatan ujung robot and efektor dengan menghubungkan parameter sendi dengan posisi di ruang Cartesius garis X dan juga Y. Selanjutnya yaitu yang pertama ada forward kinematik. Forward kinematik sendiri kita akan menginputkan sudut sendi dan juga panjang lengan dari robotnya. Lalu output yang diharapkan adalah atau yang kita cari yaitu koordinat titik X dan Y pada bidang Cartesius. Digunakan untuk memprediksi posisi ujung robot saat kita menggerakkan motor pada sudut yang sudah kita tentukan di awal pada program yang kita berikan. Selanjutnya yaitu ini ada rumus kinematika forward. Tidak terlihat. Dimana untuk garis horizontal rumusnya yaitu dengan X sama dengan panjang lengan atau L dikali dengan cos theta dari sudut yang kita tentukan. Kelihatan. Ini nggak tahu sih. Lalu untuk koordinat Y-nya yaitu di mana titik Y sama dengan L atau panjang yang ditentukan dikali sin dari sudutnya. Selanjutnya yaitu inverse kinematik. Inverse kinematik yaitu kita menginputkan koordinat X dan Y yang kita inginkan, lalu outputnya yaitu sudut sendi atau yang dicari yaitu sudut sendi yang ingin dicapai oleh motornya. Untuk navigasi robot agar bisa mengambil objek di titik tertentu secara presisi. Untuk rumusnya menggunakan fungsi inverse tangan yang yaitu perbandingan dari Y dan juga X. Tapi 6 sama 8 sama-sama 9. Gimana? Cuma beda di encoder. Dan berikut merupakan rumus persamaan yang digunakan dalam mencari inverse kinematik. Nah, theta sama dengan inverse tan Y per X. Jadi kesimpulannya yaitu forward diinputkan sudutnya untuk mencari titik koordinat, sedangkan inverse yaitu diinputkan titik koordinatnya untuk mencari sudut. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan terkait alat eksperimen dan source code-nya. Di sini untuk modul praktikumnya yang sudah disediakan oleh laboran menggunakan microcontroller dari OpenCM. Dan juga dua motor di sini dengan inisial motor pertama yaitu ID sama dengan 1 dan ID sama dengan 2. Lalu untuk programnya sendiri berikut untuk programnya dari yang kami pakai untuk mensimulasikan pergerakan dari forward robot satu lengan, yang mana di pertama yang ini yang kanan ini adalah inisialisasi. Yang pertama menggunakan serial 3, lalu ID 1 dan ID 2 ini untuk menginisialisasi motor masing-masing motor dinamik sel yang dipakai. Lalu untuk ini adalah register pada posisi. Lalu di bawahnya ada parameter fisik, panjang lengan dari robot yang dipakai itu dengan aktualnya, itu panjangnya yang ini dari sini ke sini panjangnya 18 cm. Lalu dikonversi dari sudut derajat ke radian.
Lalu di bawahnya ada buffer di sini untuk menyimpan input serial dari pengguna maksimal 15 karakter. Lalu untuk void-nya sendiri di sini untuk setup awal. Di sini setup awal yaitu menginisialisasi kedua motor dalam mode join, kontrol posisi. Motor 2 langsung diposisikan di nilai 512 sesuai dengan konfigurasi pada modul praktikum, yaitu nilai maksimalnya ada di 805 sampai 215, lalu untuk posisi tengahnya ada di 512. Jadi di sini saya masukkan untuk posisi tengahnya itu di 512. Lalu kami user hanya perlu menginputkan nilai sudut 0 sampai 180 untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Lalu untuk program dari forward kinematiknya yaitu ada di sini di rumus theta ini, bahwa X sama dengan koordinat X sama dengan panjang lengan dikalikan dengan rumus cos dikali dengan theta radian, dan juga koordinat Y-nya juga sama dikalikan dengan sin theta radian. Lalu ini untuk mapping mengkonversi sudut 0 sampai 180 ke nilai register. Karena range output dari alatnya adalah 215 hingga 805, maka kami perlu mengkonversi itu menjadi 0 sampai 180 derajat. Lalu di sini ada write word untuk eksekusi gerakannya. Lalu ini adalah penjelasan untuk loop. Jadi membaca input karakter per karakter. Jadi cara simpelnya, secara keseluruhan cara kerja dari program ini adalah program menunggu input 0 sampai 180 dari serial monitor dari sini nantinya. Lalu input diparsing dan divalidasi. Jadi mengkonversi dari, kita hanya perlu menginputkan 0 sampai 180 derajat. Lalu sudutnya dikonversi ke nilai register motor. Motor 1 bergerak, motor satunya bergerak, namun motor 2-nya tetap di posisi tengah yaitu 512. Nantinya koordinat ujung lengan akan dihitung dan ditampilkan. Baik, langsung saja kita simulasikan untuk cara kerjanya. Pertama, pastikan sudah tersambung, sudah on. Lalu kita compile untuk programnya. Lalu kita download, buka serial monitor. Sudah. Nah, berikut untuk serial monitornya sudah terbuka. Lalu kita hanya perlu menginputkan nilai derajatnya. Misal 50 derajat. Sini 50 derajat. Maka robot akan bergerak. Diulang aja. Misal input yang diinputkan adalah 100 derajat. Sini 100 derajat. Lalu kita inputkan, enter, maka akan bergerak sesuai dengan sudut yang diminta. Lalu di sini juga ditampilkan. Nah, ini sudut yang kita inputkan 100 derajat. Lalu ini adalah nilai derajat registernya sebelum dikonversi menjadi 0 sampai 180. Jadi di sini masih menggunakan sudut yang ini. Lalu ini untuk nilai koordinat X dan Y yang dicari. Sekali lagi untuk mensimulasikannya, saya coba di 150. Lalu diinputkan, maka robotnya akan bergerak sesuai dengan input yang diminta. Oke. Baik, di sini merupakan data praktik forward yang sudah kami lakukan.
berikut contohnya, yaitu ada pada sudut 50 derajat ditemukan titik koordinat X pada 11,57 dan Y pada koordinat 13,79. Lalu untuk data teorinya sendiri menggunakan rumus mencari XY. X-nya dicari dengan cara panjang lengan robot dikali dengan cos theta, yaitu 50 derajat. Lalu untuk koordinat Y-nya dicari dengan cara panjang lengan robotnya dikali dengan sin theta. Berikut ini adalah hasil yang kami temukan. Sudah. Untuk selanjutnya adalah program dari inverse kinematik RTSS. Untuk program pertama di sini seperti biasa kita menginisialisasi untuk serialnya, kita mengambil serial 3, lalu inisialisasi dari motornya, motor 1, motor 2, dan inisialisasi posisi. Lalu untuk parameter fisiknya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan robotnya sama dengan panjang lengannya itu 18 cm. Lalu degree to radian seperti biasa, lalu radian to degree untuk mengkonversi sudut. Lalu untuk buffernya di sini menginputkan array karakter 32 bit pada program pertama, menggunakan 16 bit cukup untuk satu angka, lalu program ini perlu 32 bit untuk 2 angka. Lalu di bawahnya ada parse float di sini. Lalu untuk selanjutnya program yang ada di bawahnya ada fungsi setup. Di sini ada fungsi setup. Di sini untuk komunikasi antara motor 1 dengan motor 2. Karena kita hanya perlu menggerakkan motor 1 dan motor 2-nya cukup diam saja. Lalu nanti kita menghitung outputnya ada pada ujung lengan. Lalu untuk selanjutnya di sini kita hanya perlu menginputkan dua koordinat, yaitu X dan Y. Jadi nanti output yang dihasilkan adalah berupa derajat. Di sini kita menginputkan X dan Y. Lalu untuk rumusnya sendiri di sini untuk mendapatkan X dan Y. Untuk X kita mengkalikan panjang lengan dan juga cos. Lalu untuk Y dikalikan dengan panjang lengan dikalikan dengan sin. Lalu ini untuk print untuk menampilkan target-target yang diminta dan target-target yang dimasukkan. Baik, langsung saja pastikan sudah tersambung semuanya. Lalu kita coba untuk run. Lalu kita compile program. Selesai, lalu kita download program. Lalu kita buka serial monitor. Ya, anggapannya aja dapat dari dia untuk source-nya sendiri. Berikut untuk contoh mensimulasikannya, kita inputkan nilai X dan Y nya, misal 5, X5 dan Y5. Kita enter. Nah, terlihat untuk hasilnya input X5 Y5 maka mendapatkan jarak 7 dan sudutnya sekitar 45 derajat. Ini untuk X dan Y hasilnya. Lalu kita misalkan 5 dan 10.
Enter. Nah, maka robot bergerak sesuai input yang diminta. Selanjutnya ada data praktik dan teori dari inverse kinematik. Terdapat data praktik yang kami kumpulkan, yaitu kami menginput koordinat X senilai 20 dan Y 20 dan ditemukan sudut 45 derajat. Begitu pula selanjutnya. Lalu untuk membuktikan data tersebut, kami menggunakan teori dengan rumus tan inverse X per Y, tan inverse 20/20 dan ditemukan 45 sudut bernilai 45 derajat. Ini untuk data teori inverse, data praktik dan teori inverse. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan juga RTDS dengan sistem format kinematics Dan juga inverse kinematik. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari materi RTDS, yaitu robot lengan dua sendi, adalah sebagai berikut. Baik, pertama-tama apa itu robot lengan dua sendi? Yaitu manipulator robotik planar sederhana yang bergerak dalam bidang dua dimensi. Jadi sistem ini merupakan fondasi terbaik untuk kita bisa mensimulasikan apa itu robot dua dimensi sebelum masuk ke sistem yang lebih rumit. Next, untuk anatominya sendiri bisa kita lihat pada gambar berikut. Robot ini terdiri dari base sebagai tumpuan, dua batang atau link 1 dan 2, dua sendi putar atau join 1 dan 2 yang digerakkan oleh motor, serta efektor di ujung sebagai alat kerjanya. Next, untuk derajat kebebasan atau degree of freedom, bersifat mandiri, artinya ia memiliki fleksibilitas untuk memposisikan ujungnya di koordinat X dan Y mana saja pada bidang datar, bisa meniru gerakan bahu dan siku kita secara terbatas untuk limitnya. Lalu untuk konsepnya sendiri adalah sederhananya ini adalah proses mencari koordinat ujung robot X dan Y-nya. Jika kita sudah mengetahui atau menentukan sudut masing-masing sendinya, yaitu θ1 dan θ2. Untuk persamaan matematisnya sendiri tertera pada slide di sini, yaitu posisi X dan Y dihitung menggunakan rumus trigonometri sinus dan kosinus. Kita bisa memproyeksikan panjang setiap link berdasarkan sudut sendinya untuk mendapatkan titik koordinat presisi di ujung lengan. Next, untuk kinematik inverse-nya adalah kebalikannya dari kinematik balik, yaitu mencari sudut sendi dari koordinat target. Ini lumayan challenging karena robot harus menghitung jalur geraknya sendiri dan seringkali menghasilkan dua solusi posisi, yaitu siku di atas atau siku di bawah. Untuk ruang kerja sendiri atau workspace, seluruh area sebenarnya bisa dijangkau oleh ujung robot. Untuk sistem 2 DOF ini, area jangkauannya berbentuk donat atau annulus. Batas luarnya adalah total panjang lengan dan batas dalamnya adalah selisih panjang kedua lengan. Untuk ini adalah konversi dari offset, sudut sendi, panjang link, dan twist link. Lalu ini untuk implementasi pada dunia industri. Biasa digunakan untuk sistem-sistem yang otonomus seperti pabrik mobil dan lain sebagainya. Untuk media pembelajarannya sendiri, ini seperti yang ada pada lab. Kita menggunakan modul yang sudah digunakan pada lab, yang ada di lab, jadi kita tinggal mensimulasikan program yang kita buat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya Zahra dan di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi
mencoba mensimulasikan percobaan RTDS ini. Yang pertama yakni forward kinematik, yaitu forward kinematik pada RTDS itu fungsinya sederhananya dia akan mencari koordinasi titik X dan Y jika diketahui sudut dari sendi robot tersebut. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas. Ini adalah monitor saya. Di sini kita akan menunjukkan untuk programnya. Yang pertama itu ada serial USB. Di sini untuk mana ya? Oke, jadi yang pertama yakni ada program untuk menginputkan sudutnya, yaitu serial USB input theta dan juga ini theta 2, theta 1 dan theta 2. Pertama-tama kita akan diminta untuk memasukkan sendi 1, theta pada sendi 1 dan juga theta pada sendi 2 dalam satuan derajat. Selanjutnya yaitu kita akan konversikan satuan derajat itu ke radian dengan deklarasi program seperti berikut. Selanjutnya yaitu di sini ada perhitungan untuk mencari posisi koordinat titik X dan juga Y. Ini dimana untuk X itu panjang lengan sama dikali cos theta 1 ditambah panjang lengan dikali cos theta 2. Dan untuk titik Y, panjang lengan dikali sin theta 1, panjang lengan 2 dikali sin theta 2 ditambah sin theta 2 tadi. Pada lengan robot standar, sudut pada theta 2 biasanya dihitung relatif terhadap cos theta 1 tambah theta 2. Namun berdasarkan kode yang kita tulis, sudut theta 2 hitung mandiri langsung terhadap sumbu horizontal. Oke, langsung saja mungkin di sini kita coba simulasikan. Oke, ini adalah simulasi untuk forward kinematik di mana kita akan memasukkan theta pada sudut pada serial monitor. Ini adalah serial monitornya. Theta 1 kita masukin. Di data tadi berapa? 90 ya? Oke, kita akan masukkan untuk theta 1 50. Enter. Theta 2 90. Enter. Oh, ini dipilih satu ya, satu. Kita coba lagi deh. Sampai berhasil. Gak berhasil. Oh, ini udah muncul sudutnya, garisnya. Nah, di sini sudah muncul untuk jadi dari dengan derajat 90 tadi 50 tadi dan juga 90 didapat panjang X titik X pada 5,46 dan juga Y 15,1. Dan berikut merupakan simulasi untuk forward kinematik dengan titik dengan sudut 50 dan juga 90. Udah? Oh, kerekam. Kita coba sudut yang lain. Dan ini untuk sudut 60 dan sudut 75. Kayaknya aku nggak tahu Dra. Kalau aku tolong printin Dan berikut untuk titik 90 dan juga 100. Mana sih? Saya masih bentuknya ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum yang telah dilakukan. Pertama-tama saya akan menjelaskan untuk data praktik sistem kinematika yang forward pada RTDS, pada praktikum RTDS kali ini. Seperti yang didapati dari simulasi sebelumnya, data praktik yang kita peroleh yaitu ada input theta 1 dan theta 2 lalu menghasilkan titik koordinat X dan Y. Baik, di sini sebagai contoh, theta 1 yang kami inputkan pertama adalah 50, theta 2 yang kami inputkan yaitu 90 dan menghasilkan titik koordinat X 5 dan titik koordinat Y sebesar 15. Lalu yang uji kedua, kami menginputkan theta 1 bernilai 60, theta 2 bernilai 75 dan menghasilkan titik koordinat X dan Y sebesar 6,5,15. Lalu yang ketiga yaitu ada uji theta pada nilai 90 dan theta 2 sebesar 100. Lalu didapati titik koordinat X minus 1,4 dan titik Y 16,6. Lalu uji keempat yaitu ada theta 1 100, theta 2 120 dan didapati nilai X minus 6,9, titik Y sebesar 14. Lalu yang terakhir yang kelima ada titik ada input theta 1 sebesar 70, theta 2 sebesar 85 dan didapati titik koordinat X sebesar 3,6 dan Y sebesar 16.
Baik, di sini adalah data teori forward atau mungkin yang dimaksud adalah rumus manual untuk menentukan X dan Y. Di sini X ditemukan dengan cara L1 dikali cos theta 1 ditambah dengan L2 dikali dengan cos theta 1 ditambah theta 2. Lalu Y ditemukan dengan cara L1 dikali sin theta 1 ditambah L2 dikali sin theta 1 tambah theta 2. Baik, di sini dapat dilihat terdapat error yang sangat cukup besar ya, dari yang praktikum dengan yang teori yang kita ujikan langsung ke kertas dan perhitungannya. Nah, ini adalah tabel errornya, praktik dan teorinya. Errornya cukup besar, ini bisa sampai lebih 500% ya ini. Nah, ini semua diakibatkan karena besarnya error disebabkan oleh offset servo sebesar 60 derajat, toleransi mekanik, backlash gear servo, serta perbedaan kondisi ideal pada teori dengan kondisi aktual saat praktikum. Karena seperti yang dijelaskan pada program di OpenCM Robotics tadi, ini adalah lengan 1 sebesar 8,5 cm dan lengan 2 sebesar 8,5 cm. Untuk praktikum sistematika forward kinematics, jangkauan maksimum ujung lengan itu hanya sampai 17 cm, karena maksud dari jangkauan maksimum ujung lengan itu bukan berarti lengan robot ini hanya mampu bergerak sejauh 17 cm. Hal ini yang dimaksud adalah ketika posisi lengan 2 atau theta 2 itu mencapai 0 derajat atau sama dengan di situ 0 derajat ini maksudnya 17 cm ya. Di saat 17 cm lengan 2 robot ini mencapai 0 derajat. Karena itu, jadi ini maksud 17 cm ini bukan sepanjang apa dia dapat bergerak, tapi ini adalah radius benda kerja ini, radius dari mampunya benda kerja ini untuk bergerak dari pusat putaran. Baik, selanjutnya yaitu kita ke inverse kinematik, di mana ini adalah program untuk inverse kinematik. Inverse kinematik. Untuk inverse kinematik di sini kita ada serial USB yang akan menginputkan titik koordinat X, dan juga di sini ada untuk perintah untuk menginputkan titik koordinat Y. Selanjutnya di sini adalah rumus untuk menghitung theta 2. Dan juga ini adalah rumus untuk menghitung theta 1. Oke, selanjutnya yaitu mari kita coba simulasi pada serial monitor. Kita inputkan di sini untuk panjang X misal 12, terus sama 5. Maka didapatkan theta 1 minus 17,50 derajat dan juga theta 2 80,24 derajat. Selanjutnya kita coba inputkan lagi. Min 5, lalu 3, Y-nya 3. Dan itu tadi robotnya udah gerak ya guys. Coba kita ulang lagi. Teman saya menginputkan untuk koordinat titik X dan Y. Min 6 untuk X min 6 dan juga Y 4. Nah itu robotnya sudah gerak. Tapi karena ada beberapa kesalahan, jadi lumayan error. Jadi itu tadi adalah simulasi robot 2 sendiri untuk inverse kinematik. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistematika inverse kinematik. Baik, sebelumnya saya Sandra. Di sini pada percobaan ini kami melakukan analisis kinematika inverse dengan derajat kebebasan dengan panjang lengan robot sama-sama masing-masing ini sebesar 8,5 cm ya. Nah, pada tabel data praktik inverse ini ditampilkan ada beberapa titik target koordinat ya, yang akan memperoleh masing-masing ini derajat theta dari setiap lengan robot. Oke.
Di sini ada beberapa contoh ya, yang telah dilakukan di praktikum sebelumnya, yaitu kami mencoba menginput titik koordinat X dan titik koordinat Y sebesar masing-masing sebesar -5 dan 6. Di sini ditemukan nilai sudut theta 1 sebesar 67 dan theta 2 sebesar 125. Oke, lalu uji kedua yaitu kami menginput titik koordinat X sebesar 5 dan titik koordinat Y sebesar 7 dan diperoleh theta 1 yaitu -5 dan theta 2 yaitu 119. Begitu seterusnya hingga nomor 5 ini. Bisa dilihat sendiri ya. Oke, untuk menghitung sudut theta 2 ini ya, khususnya theta 2, ini digunakan persamaan hukum kosinus ini. Theta 2 ini cos inverse dikali dengan, sebentar saya besarkan, dikali dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi L1 pangkat 2 dikurangi L2 pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali L1 dikali L2. Lalu ini adalah perhitungan untuk mencari theta 1. Theta 1 sama dengan tan inverse dikali dengan Y per X dikurangi tan inverse dikali dengan L2 sin theta 2 per L1 tambah L2 cos theta 2. Baik, di sini ada panjang lengan yang digunakan ya, yang tadi masing-masing sebesar 8,5 cm, sehingga jangkauan maksimum robot ini adalah 17 cm. Semua titik yang diuji masih berada dalam area kerja robot karena jaraknya dari titik pusat tidak melebihi 17 cm. Oke, ini perbandingan ya antara data praktik dan data teori inverse ini memiliki error harusnya nih. Ini data praktik inverse ini data yang sudah langsung tersistematis dari program, dan ini jika kita menghitung langsung di kertasnya ya, errornya cukup sedikit ya. Berdasarkan tabel error ini, nilai error sudut theta 1 dan theta 2 ini relatif kecil, berkisar 10%-an. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran sudah cukup mendekati perhitungan teoritis. Oke, ini perbedaan antara hasil teori dan praktik ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya. Contohnya seperti offset servo sebesar 60 derajat, toleransi mekanik, backlash gear servo, serta perbedaan kondisi ideal pada teori dengan kondisi aktual saat praktikum. Baik, sekian sistematika inverse kinematics. Terima kasih. Baik, sekian dari kami kelompok 9. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet I, enter. Sudah.